Wa ahmadu inna a'mala bani adama tu'aradu kulla khamisin wa lailati jum'atin fala yuqbalu amalu qati'i rahimin. Artinya hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, inna a'mala bani adam, sesungguhnya amal-amalnya manusia. Bani Adam itu artinya anak Adam. Anak Adam berarti siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Kita semuanya. Karena kita ini anak Adam semuanya. Nggak ada yang bilang anak monyet, nggak ada. Ya gitu. Sebab kan ada satu teori yang menyatakan manusia itu asalnya dari mana? Dari monyet. Tuh Mas Darwin yang bilang begitu. Tapi kita nggak setuju ya. Kita nggak setuju bahwa manusia yang pertama sesuai yang konsep ya di dalam Al-Quran, dalam hadis, itu manusia pertama adalah Nabi Allah Adam. Karena Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran, di pertama kali Allah ciptakan manusia itu Adam, langsung dari tanah ya, dengan tangannya Allah sendiri kalau dalam istilah hadis begitu ya. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam. Nah dari Nabi Adam itulah nanti Allah ciptakan lagi seorang perempuan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam yang disebut dengan Siti Hawa. Nah itulah dua sosok manusia yang pertama kali Allah ciptakan yang adanya di dalam surga. Ya itu begitu. Itu belum ditempatkan di dunia. Walaupun dunia sudah ada, dunia Allah sudah ciptakan. Tapi Nabi Adam pertama kali Allah ciptakan tinggalnya di mana? Di surga. Makanya manusia pertama ya Adam. Nah setelahnya namanya anak-anak Adam, disebutlah dengan Bani Adam. Ya, nih kata Rasulullah, sesungguhnya amalan-amalan manusia kita semuanya tu'aradu, itu diperlihatkan amalan-amalan kita manusia kulla khamisin wa lailati jum'atin, setiap hari Kamis dan malam Jumat. Jadi hari Kamis malam Jumat tuh amalan kita diperlihatkan, dilaporkan sama Allah. Nih si A amalannya, nih si B amalannya, ini si D amalannya. Tuh, jadi kita makanya salah satu sunnah kenapa hari Kamis kita disunahkan berpuasa. Itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu puasa hari Kamis? Karena pada hari Kamis amalan kita lagi dilaporin, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih amalannya si A, nih amalannya si B. Nah, kalau saya lagi puasa, kata Nabi, saya demen saat dilaporkan ya kepada Allah sementara saya lagi puasa. Nah, itu makanya di dalam hadis-hadis kita baca tuh ya alasan kenapa kita disunnahkan puasa hari Kamis, itu salah satunya kata Nabi karena di hari Kamis itu amalan manusia sedang diperlihatkan dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari Senin, karena hari Senin itu hari lahirnya Nabi. Jadi Nabi ya berpuasa, kenapa? Karena fi yaumil isnain ulidtu, di hari Senin ini saya dilahirkan. Itu alasannya begitu. Nah, karena kita cinta sama Nabi, Nabi hari Senin puasa memperingati hari lahirnya. Nah, berarti kita juga disunnahkan berpuasa sebagai salah satu kemuliaan lahirnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi hari, tidak ada lagi satu waktu yang lebih mulia kecuali lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh begitu. Jadi hari yang paling istimewa, hari di mana di situ dilahirkannya Nabi. Sebab tanpa adanya Nabi nggak ada artinya apapun yang ada di dunia ini. Hampa semuanya. Ka'bah nggak ada artinya. Ya, Ka'bah mulia karena Nabi Muhammad. Kota Mekah mulia karena Nabi Muhammad. Madinah mulia karena Nabi Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi tidak ada ya waktu
hari ya yang paling istimewa kecuali hari dan waktu itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin. Makanya pantas kalau Nabi puasa sunnah hari Senin. Nah kita juga disunahkan puasa hari Senin. Senin, Kamis. Jadi alasannya kita tahu. Kenapa hari Senin kita puasa? Disunahkan karena di hari itu adalah hari istimewa. Hari lahirnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah sementara kalau ditanya kenapa hari Kamis kita berpuasa? Karena kata Nabi di hari Kamis amalan-amalan manusia sedang diperlihatkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti ada lagi laporan yang tiap tahun. Itu yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Dikit lagi. Ya, dikit lagi. Ya, jadi ini sekarang kita udah tanggal berapa nih? Tanggal 3 di bulan Sya'ban. Jumat tanggal 1. Sabtu tanggal 2. Ini Minggu tanggal 3 Sya'ban. Berarti Ramadan tinggal 23 hari lagi. Ya, dan artinya Masya Allah waktu itu cepat banget Bapak Saudara. Apalagi kalau kita udah nisfu Sya'ban yang insya Allah jatuhnya malam Jumat besok, malam Jumatnya lagi. Ya, ini malam Jumat besok nih. Ya, terus malam Jumatnya lagi itu pas tanggal 15. Ya, bulan Sya'ban. Itu yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nah, makanya kita biasa dapat kumpul ya. Ya, di Masjid Darussalam juga sama. Nanti malam Jumat pas malam nisfu Sya'ban kita kumpul sama-sama dah. Ya, kita baca surah Yasin berapa kali? 30 kali. Ya. Ya, kita baca surah Yasin 3 kali. Ya, kalau 33 kali kebanyakan ya. Orang pada pulang satu-satu semua. Ya, sanggup. Iya, 3 kali kita baca. Pas Isya rapi dah. Ya, kita sholat Isya. Itu tuh ajaran ulama-ulama itu. Biasanya orang kalau dikumpulkan habis maghrib paling enak. Coba kalau dikumpulkan jam 2 malam gimana? Ustaz Sofyan? Susah ya. Paling 3 orang yang datang ya. Itu ulama kita tahu. Ini malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Ada di dalam hadis malam Idul Fitri, Idul Adha, ya malam Lailatul Qadar, termasuk malam nisfu Sya'ban. Itu malam-malam yang istimewa. Yang paling istimewa Lailatul Qadar. Ya nanti ada lagi malam nisfu Sya'ban, ada lagi malam ya Idul Fitri sama Idul Adha. Nah ini nih ya, kalau dari hadis-hadisnya dijelaskan Nabi tuh dibangunkan di malam hari. Jam 1, jam 2, jam 3 Nabi dibangunkan sama malaikat Jibril. Terus kata Nabi Muhammad, kenapa? Ini malam-malam mulia. Ini malam penuh dengan barokah. Kenapa? Langit-langit pintunya dibuka. Sebab langit punya pintu. Kalau nggak percaya datang aja Bapak Saudara. Ya, itu dari Isra Mi'raj kan begitu ceritanya. Hadis-hadis sahih menjelaskan. Jadi Nabi naik ke atas langit pertama, langit kedua. Tuh mau masuk buka pintu dulu, ada yang jagain malaikat. Siapa engkau? Saya Muhammad. Oh ya, marhaban. Ya Muhammad. Marhaba. Nah, seperti itu. Dibukain pintu langit pertama, terus pintu langit kedua sampai pintu langit yang ketujuh. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti malam Lailatul Nisfi Sya'ban pintu-pintu langit dibuka. Tubtahu al-barakah, keberkahan dibuka. Rahmat diturunkan. Buat siapa? Buat orang yang ibadah di malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian ulama-ulama kita ngajarin bagaimana caranya supaya umat Nabi Muhammad bisa kedapatan semuanya ya, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, mereka tahu, ngerti, paham. Yang namanya malam itu mulai dari terbenam matahari. Itu udah malam namanya. Berarti pas banget masuk maghrib udah malam belum? Malam. Makanya pergantian tanggal kalau menurut Hijriah itu pas banget terbenam matahari Bapak Saudara. Bukan jam 12 malam. Kalau jam 12 malam ke sana itu tahunnya Miladiah. Tapi kalau tahun Hijriah itu tanggalan itu berubahnya setiap terbenam matahari. Nih sekarang tanggal 3. Ntar pas banget terbenam maghrib datang udah tanggal 4. Nah begitu. Itu konsep dalam sejarah ya penanggalan ya
kalender hijriah begitu. Jadi udah malam tuh. Kalau udah terbenam matahari udah malam. Nah makanya kata ulama-ulama, nah kumpulin tuh mereka di masjid, di musola, paling gampang ngumpulin maghrib paling enak ya. Makanya sholat jamaah maghrib paling banyak. Di Darussalam penuh kalau maghrib ya. Iya, Jumat kalah ya. Nah begitu, maghrib penuh. Nah insya Allah. Bahkan kadang-kadang Ustaz kalau maghrib sampai keluar ya, di dalam kagak ada, di luar semuanya. Tuh begitu. Di jalanan semuanya kata Bang Ali tuh. Ya begitu. Jadi Masya Allah ya, itu maghrib paling enak, makanya dikumpulin. Udah jamaah silakan kumpul, sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib baca Yasin. Kenapa yang dibaca surah Yasin? Ya sebab ya memang dalam Al-Quran banyak surah-surah. Cuma kalau kita baca semuanya mungkin gak bisa, gak mampu. Cari ya yang paling intinya. Dalam hadis dibilang ya kullu syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap sesuatu punya jantung. Jantung itu hal yang paling penting. Ya manusia harus ada jantungnya. Tanpa ada jantung nggak bisa hidup. Mati. Nah seperti itu, wa qalbul Qur'an Yasin. Sementara jantungnya Al-Quran itu surah Yasin. Nah makanya suruh baca surah Yasin. Ya, kenapa 3 kali? Kalau 1 kali belum mantap. Kalau 2 kali genap. Sedangkan Allah innallaha witrun yuhibbul witra. Itu dalilnya. Allah itu sukanya yang ganjil. Kalau 1 bulan mantap banget. 2 kali genap, tambahin 1 lagi 3 kali. Nah makanya bacanya 3 kali. Sama kita kalau makan korma 1 ya. Wah masih enak ini. Ya mestinya ganjil udah cukup 1. Tapi kata kita 1 belum kenyang. Ya tambahin dah 1 lagi. 2 genap. Ya tambahin 1 lagi 3 ganjil. Kalau 3 masih pengen juga 4. Nah 4 ganjil, nambah lagi 5. Berhentinya di 5. Iya 5 ya masih demen juga, ambil 6 jangan berhenti, tambahin lagi 1 jadi 7. Nah begitu ya. Jadi innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi Allah itu ganjil, senang cinta sama yang ganjil. Makanya kita kalau pengen dicintai sama Allah, sholat witir jangan ditinggalin. Ya, sholat witir jangan ditinggalkan. Kan pengen dicintai sama Allah. Ya, jadi salah satu resep supaya kita pengen jadi manusia hamba Allah yang dicintai, sebelum tidur jangan lupa sholat witir. Sebelum tidur sholat witir. Sebelum tidur sholat witir. Itu penting. Ya, jadi jangan sampai kita tidur belum sholat witir. Makanya paling enak tuh kalau bapak ya habis sholat isya jamaah, kemudian sholat ba'diyah isya, habis ba'diyah isya ada waktu lanjut aja. Ya sholat witir pertama 2, tambahin lagi 1 jadi 3. Kalau enggak ya di rumah ntar gitu sebelum tidur. Ustaz saya bukan sebelum tidur, nanti setelah tidur. Nggak apa-apa kalau bangunnya kagak kesiangan. Ini kadang-kadang bangunnya kesiangan, ya pergi mau sholat witir subuh aja kesiangan. Nah begitu. Nah makanya sholat witirlah sebelum tidur supaya kita jadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau bawa air gimana Ustaz? Nggak apa-apa, bagus ya bawa air. Apalagi pengurus masjid udah nyiapin, nggak usah bawa air, udah disiapin di masjid ada air semuanya gitu. Tapi ntar kasih juga ya. Kalau di Indomaret beli ya di sini kasih juga infaknya. Nggak apa-apa, bagus. Bapak saudara ya di Masjid Darussalam udah disiapkan air nanti pada malam nisfu Sya'ban. Nggak usah bawa dari rumah. Yang kalau bapak mau kasih misalnya beli di Indomaret berapa, kasih aja ya panitia ya masjidnya, pengurus masjid. Nah udah, makanya siapin aja besok Ustaz ya air dari masjid ya. Nanti yang bawa kasih satu. Pada saat ya lagi baca Yasin dibuka tuh botolnya, tutupnya ya buka, baca surah Yasin 5 quri'at lah
baca surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang dimaksud diinginkan diijabah oleh Allah. Tuh kalau air udah dibacain ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah yang baik, zikir, doa-doa, itu nanti insya Allah ya akan berpengaruh yang sangat positif. Rasanya lain Ustaz. Iya, ya pokoknya ada pengaruh yang positif. Nah seperti itu, bukan sembarangan itu, dan itu udah diteliti oleh orang-orang Jepang. Orang Jepang dan meneliti, ya. Jadi dia berbeda. Ya, kalau air sudah dibacakan dengan doa-doa, hal-hal yang positif, nanti insya Allah dia juga akan berpengaruh. Ketika kita minum, masuk ke dalam tubuh kita, sehingga mengandung unsur-unsur yang positif, memunculkan energi yang positif. Tuh, nggak apa-apa. Ya, begitu. Jadi ada yang bawa ember mah kegedean ya. Ember bawa. Loh, kalau ada 500 orang bawa ember satu-satu, ya repot kita. Boleh aja sih. Boleh. Cuma jangan ember dah, ya. Ya, bawa dah air mineral. Nah, kebetulan kan masjid udah punya air mineral, udah. Cuma tetap berikan untuk ya nanti kemakmuran ya masjid, daripada kita beli di Indomaret, di Alfamart ya. Nah begitu, udah ya disiapkan aja, dikasih pengumuman, Bapak Ibu Saudara enggak usah beli di Indomaret, di Alfamart, karena Masjid Darussalam udah menyiapkan air mineral, tinggal ganti aja, niatkan untuk ibadah. Tuh begitu, cakep nggak kira-kira? Cakep. Nah begitu ya. Itu jadi nanti ya seperti itu. Nanti pulang kita minum tuh. Ya, bahkan kalau kita udah aus kita minum di situ juga nggak apa-apa. Masya Allah, udah nggak ada salahnya dah. Ya seperti itu. Tapi waktu pembacaan surah Yasin tutupnya dibuka kan? Dibuka. Masuk. Kalau kita nggak masuk. Dibuka. Mudah-mudahan insya Allah ya seperti itu. Sebab Nabi emang begitu. Kalau mau minum dibacain ya. Dibaca ayat-ayat yang ya sangat baik, positif seperti itu. Jadi kita kembali ke hadis ini nih. Jadi sesungguhnya amalan-amalan manusia akan diperlihatkan setiap hari Kamis dan malam Jumat. Jadi diperpanjang dari Kamis terus sampai malam Jumat. Tapi kata Nabi, fala yuqbalu amalu qati rahimin. Maka tidak diterima amalan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tapi di situ tuh ingat tuh ada di garis bawahi. Di hari Kamis amalan manusia diperlihatkan kepada Allah. Yang baik diterima sama Allah, yang tidak baik, nah tolong istighfar cepat-cepat. Tapi ada satu amalan yang tidak diterima. Siapa? Orang yang memutuskan tali persaudaraan. Makanya jangan kita qati'ur rahim. Jangan kita menjadi manusia yang memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan. Saya sudah sering bilang, apapun alasannya enggak boleh kita memutuskan tali persaudaraan. Kalau marah sehari ya wajar lah, tapi besok udah baean lagi. Kalau dulu kita masih kecil dulu pakai kelingking begini, ya. Nah, begitu. Ya, enggak boleh marahan. Tuh. Jadi kita pokoknya alasan apapun juga. Ini kadang-kadang kita pilkada, pilpres, kadang-kadang marahan 5 tahun. Ya. 5 tahun sekali marahannya. Nah, jangan ada itu yang begitu tuh nggak usah. Ya, itu kita udah semakin dewasa. Habis pemilihan udah kita rangkulan lagi. Sebab yang di atas aja pada enak-enak aja, masa kita jamaah masjid pada marahan gara-gara beda pilihan. Ya, lu masih marah aja. Bukan milihnya ya siapa? Gue milihnya beda. Ya udah, mereka di sana udah pada rangkulan. Ya. Bahkan yang kita kagak sangka, kita milih dia, malah dia ditarik sama dia juga. Nah, begitu. Aduh, permainan. Udah, makanya kita baik-baikan aja. Ya, silaturahim jaga terus. Ya, jamaah kita terus supaya solid. Ya, mantap, kuat. Jangan ada alasan-alasan, Ustaz kan dia begini, Ustaz kan dia begitu.
dia kan benderanya kuning, dia benderanya hijau, dia benderanya merah. Udah bendera kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang Islam semuanya baca dua kalimatnya sama, syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk masjid itu saudara kita semuanya. Jangan kita marah sama teman, ya lagi mau ke masjid Darussalam ngelihat ada sendalnya pulang lagi. Ya. Bininya tanya, bang emang apa pulang lagi? Emang libur Darussalam? Ya bukan libur neng. Gue lihat ada sendal dia, gue pulang lagi dah. Gue males bang ngelihat dia. Tuh. Tapi udah ketemu belum sih? Ngelihat sendalnya doang. Iya udah enak banget gue. Sendalnya doang udah enak. Jangan. Ya. Di masjid mana kan? Ya Allah, nggak ada di sini, nggak ada. Karena kita udah pada ngaji semuanya. Ya, jadi udah yang begitu-begitu tinggalkan. Sebab tuh amalan ya tidak akan diterima kalau seandainya dia memutuskan tali persaudaraan, tali persahabatan. Begitu juga malam nisfu Sya'ban Bapak Saudara. Itu nanti malam nisfu Sya'ban semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Di antaranya orang yang memutuskan tali silaturahim. Tuh, jadi orang yang memutuskan tali silaturahim, yang marahan, ya kalau ketemu melengos. Nah itu nanti malam nisfu Sya'ban semua manusia dikasih rahmat, kasih sayang, ampunan. Orang yang itu tidak dapat ampunan dari Allah, kan rugi. Ya makanya yuk kita ya perkuat tali persaudaraan, silaturahim. Tetangga sama tetangga harus baik. Ya teman sama teman harus baik. Nggak boleh ya kita ya memutuskan tali persahabatan dan persaudaraan, apapun alasannya tidak boleh. Ya, itu Islam mengajarkannya begitu. Ya, jadi amalan yang mingguan itu dilaporkan setiap hari Kamis sampai malam Jumat. Nah kalau amalan tahunan itu biasanya dilaporkan pada setiap tahun malam nisfu Sya'ban. Makanya kalau orang-orang tua kita bilang itu tutup buku katanya. Tuh, jadi setahun tutup buku mau dilaporin. Nah itu nanti ditulis lagi yang baru, lembaran baru. Nah makanya kita baca doa-doa tuh isi doanya diantaranya itu. Ya pada saat Allah ya menetapkan untuk 1 tahun kita dalam kondisi baik. Ya lagi pada kumpul di masjid, lagi baca surah Yasin, lagi baca berdoa. Nah itulah tempat yang terbaik seperti itu. Wal Asbahani, kemudian ada hadis riwayat Imam Al Asbahani, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami itu duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, kata Nabi begini, la yujalisuna qati'ur rahimin, kagak boleh duduk orang yang memutuskan tali silaturahim bersama-sama dengan kami. Ini kita lagi kumpul begini. Terus Nabi bilang, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan, kagak boleh duduk di sini. Ya itu Nabi bilang begitu aja. Ada yang merasa. Ya, ada yang merasa itu. Nabi bilang la yujalisuna qati'ur rahimin faqama patan ya minal halaqati. Tiba-tiba ya itu ada seorang pemuda bangun dari lingkaran, dari duduknya. Ini kita Nabi lagi bikin lingkaran. Kan dulu Nabi di Masjid Nabawi juga begitu, ngajinya buat lingkaran. Makanya sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau kita umrah, kalau kita haji, coba lihat itu kalau habis maghrib buat lingkaran seperti ini. Karena habis sholat isya ada lagi pengajian, habis sholat zuhur, habis sholat subuh, habis ya sholat asar. Begitu ngajinya begini aja nih. Ya makanya dulu orang-orang tua kita waktu mukim di Mekah, ya itu ngajinya begini nih. Ya mondoknya ngajinya di Masjidil Haram. Dan gurunya waktu itu ulama-ulama dari Indonesia banyak. Seperti Imam Nawawi, Syekh Yasin Al-Padani. Itu mereka banyak lagi guru-guru ya yang memang asli Indonesia tapi ngajarnya di Masjidil Haram. Nah model ngajarnya begini nih Bapak Saudara. Ya. Nah seperti dan dulu ya Mekah Madinah
memang mazhabnya mazhab Syafi'i, ahlinya ahli sunnah wal jamaah. Nah baru setelah perubahan yang dikuasai sekarang ya mazhabnya udah ya ini ya, jadi dia termasuk aliran Wahabi. Sekarang yang berkuasa kan Wahabi ya di Arab itu. Nah dulu masih Syafi'i ya ahli sunnah wal jamaah, karena ulama-ulama kita dulu ngajinya di sana ya. Nah seperti di Mekah, di Madinah. Nah seperti dan gurunya ya sama banyak dari Indonesia. Jadi buat begini dari zaman Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah buat halaqah, lingkaran-lingkaran seperti ini. Jadi Nabi ngajar ya di sini kumpullah sahabat-sahabat. Nah lagi kumpul begitu Nabi bilang begini ya, orang yang memutuskan tali persaudaraan tolong jangan duduk di sini. Itu namanya gitu. Tiba-tiba ada anak muda dibangun, kemudian dikeluar aja karena dia merasa mungkin dikeluar fa'ata kholatan lahu, dia datengin encingnya, ternyata dia lagi marahan sama encingnya gitu kan. Biasa tuh ponakan marah mencing ya, kagak boleh ya, encingnya dimarahin gitu. Kan encing itu sama kedudukan seperti apa? Seperti orang tua. Kita nih nggak punya orang tua nih, bapak saudara, orang tua kita udah meninggal. Itu paman kita, kalau kata orang Betawi encing sama encang. Ya encing kita, encang kita itu makomnya kedudukannya sama seperti orang tua. Makanya kedudukannya dia bisa jadi wali. Misalnya ada anak perempuan nih bapak saudara, ya anak perempuan ayahnya udah nggak ada, udah meninggal, kakeknya udah nggak ada, udah meninggal, saudara laki nggak ada, punya encing, punya paman, ya. Nah dia yang berhak menjadi wali kalau laki-laki itu pamannya, ya karena memang yaqumu maqamal ab. Jadi paman itu kedudukannya sama dengan ayah. Tuh, makanya jangan dimarahin. Ya, kita punya encing marah mencing, jangan. Encing kita tuh orang tua kita. Ya ponakan tuh biar paham. Ya habisnya ustadz dia begini. Udah nggak usah begitu. Jangan dimarahin encingnya. Ya pokoknya deketin. Ya nggak boleh. Tuh akhirnya tuh anak muda tadi datang ke rumah encingnya. Ya kodekana baino ba'du syai'i, karena memang ada ya urusan masalah lah sedikit. Nah, akhirnya dia minta dimaafin, tolong maafin saya udah punya dosa kesalahan. Kan jadi silaturahim lagi tuh ya. Gitu mohon maaf. Udah saling ya minta maaf. Summa ada ilal majlis. Lalu tuh anak muda kembali lagi ke majlis Rasulullah. Kembali lagi duduk ya bersama dengan Rasulullah setelah dia minta maaf sama encingnya, sama pamannya, sama bibinya. Tuh seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda lagi, innar rahmata, sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah la tanzilu, tidak turun itu rahmat ala qaumin, di satu masyarakat, wapihim, dan masyarakat di situ ada qati'ur rahimin, yang memutuskan tali persaudaraan. Rahmat tidak akan diturunkan di satu perkumpulan masyarakat. Ini kita lagi kumpul begini, rahmat turun. Tapi selama yang kumpul di sini nggak ada yang memutuskan tali persaudaraan. Kalau ada aja satu aja yang memutuskan tali persaudaraan, kagak jadi turun rahmat. Tuh begitu. Jadi ya al jamaah barokah. Berjamaah nih kumpul begini nih ya penuh dengan keberkahan. Wa tanzilur rahmah, dan nanti turun juga rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi di garis bawahi, rahmat itu tidak akan turun di kumpulan masyarakat apabila ada dari individu yang kumpul di masyarakat itu orang yang memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan. Makanya nih kita, ayo hati kita nih jangan dengki sama orang, jangan marah sama orang. Ya udah bebaskan aja. Ya nggak usah. Habisnya ustadz dia kan begini, habisnya ustadz dia kan begitu. Udah nggak usah begini, nggak usah begitu. Udah lepaskan aja. Ya udah, kalau kita pengen dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Tuh akhirnya pemuda itu keluar dulu tuh bapak saudara. Tadi keluar di rumah encingnya, diminta maaf sama encingnya. Udah saling maafin,
ya kembali lagi ke majlis Rasulullah tadi. Lalu Rasulullah tahu, ya kata Rasulullah tuh kita kalau kumpul di sini nih rahmat akan turun. Tapi gara-gara ada orang yang memutuskan kasih sayang silaturahim, itu rahmat kagak turun. Makanya tadi dibilang yang memutuskan tali persaudaraan keluar, jangan duduk di sini. Nah begitu. Nabi sih nggak bilang ente, enggak, takut salah. Udah Nabi ngomongnya begitu aja. Bagi yang memutuskan tali persaudaraan, tolong jangan duduk di sini, karena rahmat nggak akan turun di sini. Ya, ada yang merasa tuh dikeluar, tapi diperbaiki, gitu. Bukan keluar ngambek kagak, gitu. Ini kan kalau kita dikit-dikit mau ngambek mulu. Ya, kita nggak usah begitu. Dikeluar, dan lagi Nabi nggak nunjuk dia, gitu. Tapi orang ini yang keluar sendiri dengan penuh kesadaran. Kemudian di rumah encingnya diminta maaf, selesai minta maaf encingnya, selesai, udah kembali lagi rukun, datang lagi ke majelis. Rasulullah bilang rahmat turun nih di sini, ya. Tapi gara-gara tadi ada orang memutuskan tali silaturahim, kagak jadi turun. Sekarang turun udah. Itu buat kita semuanya. Amin ya. Nah seperti itu. Nggak usah gengsi juga. Iya nggak usah. Nggak usah gengsi dah. Nggak usah. Dan Nabi lagi nggak nunjuk. Nabi nggak nunjuk orangnya. Kita kalau nunjuk juga salah. Ente ya keluar. Nah nggak boleh. Udah saling ya mengetahui aja. Nah seperti itu. Saat itu Nabi nggak pernah nunjuk orangnya. Sehingga Nabi nggak pernah suudzon sama orang lain. Ini kita juga nggak boleh suudzon. Ya nggak boleh. Kita harus tanamkan prasangka yang baik kepada teman-teman kita, saudara kita. Nih bapak lebih baik dari saya. Nah selalu begitu. Kita selalu bilang orang lain lebih baik dari saya sendiri. Nah seperti itu. Jangan kita bilang nih gue lebih mulia, wah gue lebih hebat. Nggak boleh. Ya tanamkan ya apa, husnuzon, bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Nah itu insya Allah dah, kalau kita udah husnuzon, jadi nanti hati kita yang ada yang baik terus ya. Kalau kita udah suuzon, dia begini nggak usah, udah itu suuzon yang bisa merusak hati kita tuh begitu. Apalagi kalau kita udah punya sifat dengki, hasud, nah ini bahaya banget bapak saudara. Rasulullah bilang iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama yakulun nar al hatab. Kata Rasulullah, hati-hati kamu jangan punya sifat dengki. Karena sifat dengki itu akan memakan amal-amal kebaikan. Seperti api memakan kayu bakar. Begitu. Nah kita lanjutkan lagi. Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, innar rahmata, sesungguhnya rahmat la tanzilu, tidak akan turun. Apa itu rahmat? Ala qaumin, atas satu kaum, wa fihim, dan di dalam kaum tersebut qati'ur rahimin, ada orang yang memutuskan ya tali persaudaraan. Waruya, dan diriwayatkan an Muhammad al-Bagir, yaitu datangnya dari Muhammad al-Bagir, anna abahu, sesungguhnya ayahnya Zainal Abidin. Ini cicit-cicit dari Rasulullah nih, dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, nanti punya anak, ya itu namanya cicit-cicitnya Muhammad Bagir. Ya itu Muhammad Bagir, ayahnya namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin cicit daripada Sayyidina Ali, itu Zainal Abidin. Nah Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Bagir. Ya tuh Muhammad Al-Bagir bilang ayahnya, siapa namanya ayahnya? Zainal Abidin. Zainal Abidin itu kalau ibadah pak, di malam hari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Imam Zainal Abidin cicit Rasulullah. Tuh kalau malam sholat tahajudnya berapa rakaat? 1000 rakaat. Kuat tadi. Iya istimewa, makanya disebut Zainal Abidin, hiasan ahli ibadah. Tuh serat ya 1000 rakaat, coba bayangkan. Kita boro-boro 2 rakaat aja kadang-kadang lupa mulu gitu. Imam Zainal Abidin 1000 rakaat. Tapi alhamdulillah ada hadis Nabi, orang yang hadir di majelis ilmu itu nilainya lebih mulia, lebih tinggi daripada orang yang ya sholat 1000 rakaat. Tuh, alhamdulillah kita walaupun kagak pernah sholat 1000 rakaat, tapi insya Allah lebih bagus amalan daripada kita sholat 1000 rakaat. Kenapa? Tiap hari Minggu
orang-orang lagi pada ke puncak, kita di masjid, ya. Tuh begitu. Nih, padahal bapak bukan kagak punya duit, banyak duitnya, ya. Tapi kagak ke puncak, kagak kemana-mana, di masjid aja udah ngaji. Nah, kan udah lama nih kita ngaji hari Minggu di masjid ya. Nah begitu, dia bilang, ente nggak punya duit, makanya kagak pernah pergi ke masjid mulu. Enak aja, banyak duit gue. Nah begitu. Cuma kalau mau pergi entar abis ngaji baru pergi, itu begitu. Nah, makanya ngaji nggak usah lama-lama kalau hari Minggu, ya. Itu takutnya bapak pada mau pergi weekend. Nah begitu. Iya seperti itu. Ya. Jadi itu nilainya ya lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat, ya. 1000 rakaat, masya Allah, ya cukup banyak sekali. Ini Imam Zainal Abidin berkata, kata Imam Zainal Abidin, la tusahib qati'ar rahimin, anakku Muhammad Al-Bagir, jangan kamu nemenin bersahabat dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Fa inni wajadtuhu mal'unan, karena saya temukannya dia itu dilaknat fi kitabillah, dalam kitab Allah. Jadi kata Imam Zainal Abidin mesen sama anaknya Muhammad Al-Bagir, saya lihat, saya temuin tuh baca Quran itu katanya orang yang memutuskan tali silaturahim termasuk manusia yang dilaknat. Fi salah satu mawadiyah, di 3 tempat tuh. Wa zakarul ayat as-salas as-sabiqah, kemudian dia udah menyebutkan ayat yang 3 yang udah disebutkan yang kemarin tuh yang kita baca. Ya, itu ayatnya yang kemarin ada 3 kelompok manusia yang enggak bagus. Itu dapat laknat semuanya. Mana? Alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqi. Itu yang satu. Yang keduanya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh. Ayatnya mana? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Tuh kata Imam Zainal Abidin kepada putranya Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Tuh jadi ada 3 manusia yang dilaknat. Ngeri kita. Dilaknat, ngeri Pak, dilaknat. Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah, enggak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Iblis kan dilaknat, iblis itu dapat laknat Allah. Nah ada 3 kelompok manusia yang dapat laknat dari Allah. Ngeri kita, jangan. Itu kata kata Zainal Abidin kepada anaknya Muhammad Al-Bagir, 3 kelompok itu yang akan dilaknat. Mereka itu siapa? Yang kemarin kita udah baca. Yang pertama, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang telah membatalkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia yang mengikat tali perjanjian, tapi dia batalkan, diputuskan. Tuh, kita udah janji kita mau ibadah, ya, kita mau mematuhi aturan-aturan Allah. Janji sekedar janji, tapi enggak pernah ditepati. Nah, kan enggak boleh Bapak Saudara ingkar janji, apalagi janjinya sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang yang dilaknat. Nah, yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyambung tali persaudaraan. Mereka memutuskannya. Nah, itu orang yang memutuskan tali persaudaraan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Zainal Abidin, wa yufsiduna fil ardh. Dan orang yang suka melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini. Ya, jadi orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi ini dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi semuanya dari itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali, berarti kita harus terus tanamkan tali silaturahim, ya. Jangan kita memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru kita lanjutkan
wa haka Syekhuna Ibnu Hajar. Nanti ada cerita daripada tuan guru Imam Ibnu Hajar. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, ada infak sedekah dari jamaah kita, yaitu ya hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau disebutkan namanya, ya memberikan infak sedekahnya untuk pembangunan pondok pesantren Al-Muflihun di Anyer yang pahalanya ditujukan untuk satu almarhum Haji Hasan bin Haji Saimun, kemudian almarhumah Hajjah Saodah binti Haji Abdul Wahid, Bapak Miun bin Kisah, Ibu Mina binti Sapri, ya almarhum Haji Hidayat bin Haji Hasan, almarhum M Basri bin Haji Hidayat, almarhum Ahmad Ghazali bin Haji Hidayat, ya kemudian almarhum Haji Tarmizi bin Haji Dahlan, dan almarhum Tony bin Miun. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan nama-nama tersebut insya Allah senantiasa diterima amal ibadahnya, diampunkan manakala ada dosa dan kesalahannya, dan pada akhirnya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya Bapak, Saudara, ya kita ini sudah semakin dekat ya kepada bulan suci Ramadan. Mungkin nanti saya serahkan kepada pengurus ya masjid dan jamaah, ya kira-kira kita penutupannya ya kapan. Nah pokoknya saya ikutin aja apa yang nanti dirembukan oleh pengurus dan jamaah pengajian hari Minggu. Ya mudah-mudahan ya apa yang kita rembukan, yang kita musyawarahkan dan kita programkan semuanya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah kasih kita sehat sehingga bisa ya melaksanakan ibadah baik di malam nisfu Sya'ban maupun nanti ibadah di bulan suci Ramadan. Dan ya mudah-mudahan kita terus dikasih sehat, dikasih panjang umur. Mudah-mudahan orang-orang tua kita semuanya di Masjid Darussalam ini dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga masih bisa terus bersama dengan kita. Ya, sebab kalau banyak orang tua kita demen, ya. Kita demen banyak masih orang tua. Kalau orang tua kita udah pada kagak ada, ya Allah, rasanya yang muda-muda semuanya kurang sumbrah, ya. Iya, kurang ser. Kalau kita makan nasi uduk kurang, enggak ada sambelnya. Ya begitu. Tapi kalau masih ada orang-orang tua kita enak nih. Ya kita doakan orang-orang tua kita biar pada sehat semuanya sehingga masih bisa kumpul sama-sama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna warzuqna
lana rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakah bila ta'abin wala wasab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita yang baru saja disampaikan oleh Al-Ustaz Jailan Hasan Hatta tentang kita jangan memutuskan silaturahmi. Orang yang silaturahmi akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihat sukunya, jangan kita lihat apapun, tetapi kita lihat agamanya. Itu Islam saudara kita. Dan jamaah sudah mengangkat kakinya di Masjid Darussalam dari sampai di masjid dicatat sebagai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang hadir semuanya dicatat sebagai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari saya, tidak ada pembicaraan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.